Kita hidup untuk bermanfaat, bukan memanfaatkan, apalagi dimanfaatkan. Cakrawala membentuk gumpalan-gumpalan hitam, tidak terlihat mentari yang menerangi bumi lagi, dan aku masih di kantor, menikmati tiupan angin yang membuat daun-daun bergoyang, menghirup dalam udara yang begitu memanjakan paru-paru ini. Jam pulang sebentar lagi, tapi sepertinya di luar akan turun hujan. Aku ke kantor karena memang ada beberapa berkas yang harus diselesaikan. Setelah Kak Arlan pulang nanti, langsung tanda tangan. Mengingat namanya, apa dia jadi menikah? Semenjak Mama mengatakan kalau Kak Arlan memesan kue pernikahan, aku tidak berani menanyakan langsung perihal itu. Selain tidak sopan, aku juga bukan siapa-siapanya. Tiba-tiba ponselku bergetar menandakan ada panggilan masuk. Aku terkejut bukan main setelah melihat nama orang yang menelpon. Di sana tertera nama Kak Arlan. Apa dia tidak salah? Atau memang ada keperluan mendadak? Bisa juga Kak Arlan salah orang. Panggilan pertama tidak kujawab. Tanganku terlalu gemetar hanya mengangkat panggilannya. Alda, dia hanya telepon, bukan mengatakan cinta. Stop overacting. He doesn't love you. Nama itu kembali muncul di layar ponselku. Kini aku mengangkatnya setelah tarik napas berkali-kali pastinya. Assalamualaikum Alda, kata Kak Arlan di seberang sana. Ayolah, ini kali pertamanya aku mendengar suara pria ini setelah sekian lama. Waalaikumsalam warahmatullah. Kak, ada apa? Tanyaku to the point. Kakak hari ini pulang ke Indonesia, tapi semua orang rumah lagi nggak di rumah karena ada acara keluarga, jadi mereka nggak bisa jemput. Kakak juga baru dapat panggilan klien penting. Hari ini juga kita meeting di kafe dekat bandara. Kamu bisa kesini kan? Kakak tahu ini jadwalnya kamu pulang, tapi kliennya benar-benar nggak bisa diundur besok. Waktu kakak di Jepang, dia terus desak kakak. Bisa? Tanya Kak Arlan. Oke, tiba-tiba pikiranku ngelek. Kak Arlan baru pulang dari Jepang, maksudnya? Dan dia hari ini baru pulang ke Indonesia. Lantas yang dikatakan Mama waktu itu apa? Beli kue pernikahan. Kak Arlan di Indonesia. I do not understand with all of this. Halo Alda, masih tersambung kan? Sekali lagi maaf karena sudah mengganggu waktu kamu yang seharusnya sudah pulang dan istirahat. Suara Kak Arlan menyadarkanku kembali. Iya Kak, masih. Alda bisa kok. Nanti Alda langsung ke sana. Kak Arlan selok aja lokasinya, santai aja. Alda gak masalah kok. Namanya juga kerja, kataku. Iya, makasih banget sebelumnya. Kakak tutup ya. Assalamualaikum. Setelah panggilannya mati, aku langsung bersiap menuju bandara. Hujan belum turun. Hanya angin-angin sepoi yang membuat kerudungku tersingkap beberapa kali. Aku sangat suka udara seperti ini. Langit gelap, tidak ada petir dan tidak ada hujan. Hanya angin dingin dan udara yang begitu segar. My happiness is as simple as this. 15 menit berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda taksi akan melintas di sini. Kebetulan hari ini motorku lagi ada di bengkel, karena ada beberapa onderdil yang harus diperbaiki. Rintik hujan juga perlahan mulai menjatuhkan diri. Tidak ramai, hanya beberapa titik. Tapi lama-lama aku yakin akan menjadi banyak. Tiba-tiba mobil sport tahun tinggi berhenti di depanku. Aku tidak ingin seuzon. Kali aja orang ini ingin menanyakan alamat. Aku pura-pura tidak tahu. Mataku terus menelusuri jalanan, berharap ada taksi atau angkutan umum melintas agar tidak telat. Sekonyong-konyong, sunroof mobil di depanku ini terbuka, memperlihatkan seorang pria yang memakai kacamata hitam tengah melihatku sekilas. Nasran, ngapain dia kesini? Naik, dia berkata santai. Apa katanya? Naik. What did he say? Tidak salah. Enggak, terima kasih, tolakku. Nasran menghela napas pelan. Kau sudah telat 20 menit. Hujan sebentar lagi turun deras, katanya. Dari mana dia tahu kalau aku sudah 20 menit menunggu di sini? Lebih baik saya telat daripada harus satu mobil dengan bapak, kataku menolak lagi. Ini demi kemanusiaan, kau juga menolong saya malam itu. Saya benci hutang budi sama orang. Jadi setelah ini kita impas.
Sunroof saya buka. Kau bisa duduk di belakang, lanjutnya. Antara hati dan logika aku saling bertolak belakang. Seumur umur, aku tidak pernah satu mobil dengan laki-laki bukan mahram. Ini demi kemanusiaan. Bukannya mama juga mengatakan itu waktu ingin menolong Nasran. Tapi ada mama, jadi bertiga. Dan sekarang hanya berdua. Kalau dipikir lagi, mobilnya terbuka. Aku juga duduk di belakang. Tapi setan sangat cerdas sekali menipu daya manusia dengan caranya yang sangat halus. Sudah tidak apa-apa kan mobilnya terbuka? Sudah tidak apa-apa kan saling menolong? Tidak, aku tidak ingin membuat setan bersorak senang. Maaf Pak, saya tidak bisa. Terkait malam itu, saya dan Mama sangat ikhlas, jadi tidak ada istilah hutang budi. Bapak duluan saja, saya masih bisa menunggu angkutan umum di sini. Aku kembali menolak dengan sopan. Dia seperti menelpon seseorang. Sejurus kemudian, ada ojek dan seorang wanita di belakangnya mendekati kami dengan kecepatan sangat tinggi. Aku tertegun. Yani turun dengan kondisi rambut yang sangat hancur. Kemejanya juga tersingkap. Aku menghampirinya dan merapikan kemeja Yani yang berantakan. Sampai Pak, dia berkata dengan napas terengah-engah. Napasnya berkejaran tidak teratur. Naik, titahnya. Mata Yani membulat sempurna hendak lepas. Mungkin ia tidak pernah menyangka akan naik mobil sport super mewah dan mahal ini. Nasran melirikku. Kau juga? Jadi tidak ada alasan lagi menolak. Kita impas, tegasnya. Aku naik dan menghela napas. Pemaksaan sekali. Mobil melaju dengan kecepatan santai, tapi mampu sampai hanya 10 menit. Mungkin karena mobil mewah, jadi tidak terasa jika melaju kencang. Tapi tiba-tiba Nasran menghentikan mobil secara tiba-tiba. Kepalaku sampai terbentur kursi depan. Wajahnya langsung pucat, padahal ini masih sampai di luar bandara. What the hell? Bapak apa-apaan sih? Kataku kesal sambil menyentuh kening yang terbentur tadi. Bandara? Kau mau ke bandara? Tanya Nasran gemetar. Aku tadi mengirim Sherlock yang dikirim oleh Kak Arlan kepada Nasran. Dia tidak menyangka akan ke bandara. Emang dia tidak pernah naik pesawat? Ini hal yang sangat mustahil mengingat Nasran sudah bolak-balik ke luar negeri. Bapak takut? Tanyaku. Detik berikutnya ia kembali menormalkan mimik wajahnya. Nasran turun dari mobil. Aku dan Yani mengikuti dari belakang. Begitu banyak pesawat yang landing dan take off. Aku berusaha menghubungi Kak Arlan. Namun sekonyong-konyong terjadi sesuatu di luar dugaan. Nasran mulai gelisah, lalu berjongkok dan memeluk erat lututnya kuat. Nasran juga melirik ujung gamisku sangat kencang. Tubuhnya bergetar dengan keringat membanjiri pelipisnya. Nasran melihat pesawat take off, tapi cuma sedetik. Kemudian ia menutup mata dan telinga. Ia berjongkok tepat di sampingku. Aku kelabakan. Sebenarnya ada apa dengan pria ini? Pak, Bapak bisa mendengar saya? Pak, dengar saya. Bapak tarik napas. Berdiri Pak, kita menjauh dari sini. Aku berkata kuat. Gesekan antara roda dan aspal saling bergesek membuat deru yang cukup keras. Aku yakin Nasran pernah mengalami kecelakaan pesawat yang membuat dia trauma. Aku bingung bagaimana membawanya jauh dari tempat ini. Tidak mungkin menyentuhnya kan? Gue aja, seru Yani. Yani seolah tahu apa yang aku khawatirkan. Aku melarangnya. Kalau aku yang tidak berdosa, dia yang berdosa. Gue udah banyak dosa, jadi gak masalah. Lagian, kapan lagi coba bopong bos ganteng sendiri? Nanti lo fotoin ya, mumpun dia setengah sadar. Kalau sadar, bisa dibunuh gue. Aku mengelus dada mendengar jawaban Yani. Dia pasrah banyak dosa, adegan yang tidak patut dicontoh. Terus minta difotoin. What the hell? Tanpa menunggu jawabanku, Yani langsung membopong Nasran menjauh dari bandara. Aku mengikut dari belakang. Saat kami sudah menjauh dari bandara, Nasran terdiam. Pikirannya kosong, tubuhnya masih gemetar. Aku memberikan minum padanya. Dengar saya kan Pak? Tarik nafas, ini diminum dulu. Relax, nggak ada pesawat di sini. Aku memberikan botol berisi air mineral padanya. Nasran menerima dengan tangan tremor. Cukup lama kami menunggu Nasran, benar-benar tenang.
Yani sudah izin ke toilet 10 menit yang lalu. Aku membiarkan Nasran diam. Kondisinya sudah tidak seburuk tadi. Dia sudah jauh lebih baik. Saya menderita PTSD sejak berumur 10 tahun, kata Nasran tiba-tiba. Aku terkejut dan menoleh. Dia trauma dan takut dengan semua hal yang tentang pesawat. Tapi tadi Nasran begitu mudah mengganti mimik wajah saat kutanya, "Bapak takut?" Sungguh, dia benar-benar spesies bunglon. Saya memiliki Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD saat berumur 10 tahun dan itu berlanjut sampai sekarang, meski tidak terlalu buruk. Semua gangguan kecemasan yang mulai menghantui setelah kecelakaan pesawat yang pernah saya alami. Desember di tahun 2005, semua media sibuk memberitakan kecelakaan ini. As we know, angka kecelakaan pesawat tak sebanyak kecelakaan lalu lintas seperti motor dan mobil. Itulah kenapa berita ini menjadi berita yang cukup menggemparkan. Wait, mengapa kecelakaan pesawat yang dialami Nasran sama persis seperti yang pernah Mama ceritakan di tahun yang sama, 2005? Pesawat yang membawa 320 orang penumpang, 2 pilot, 4 awak kabin itu tersebut take off pada pukul 06.27 waktu Indonesia Barat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Naas baru 4 menit mengudara atau sekitar pukul 06.31 waktu Indonesia Barat, burung besi tujuan New York, Amerika itu hilang kontak. Pada pukul 6.27 air kargo Keris meminta arah 075 derajat kepada ATC, Air Traffic Controller, dengan alasan cuaca dan diizinkan untuk diinstruksikan naik ke ketinggian 11.000 kaki, kata Praminto Hadi. Saat diizinkan oleh ATC, diinstruksikan naik ke ketinggian 11.000 kaki. Ini memang dijawab pilot clear, karena pada ketinggian sama ada pesawat sama yang akan terbang juga ke Amerika, yaitu Air Pegas. Saat ketinggian 10.600 kaki, diinstruksikan oleh ATC naik ke 13.000 kaki dan masih direspon baik oleh air kargo Keris. Selama proses komunikasi dengan ATC sejak 06.7 waktu Indonesia Barat hingga 06.30 waktu Indonesia Barat tidak ada laporan kondisi pesawat tidak normal. Namun pada pukul 06.31 lanjut dia, air kargo Keris terpantau di layar radar ATC berbelok ke kiri arah barat laut, seharusnya ke arah kanan 075 derajat. Pada 14.40 ATC melakukan konfirmasi arah, namun tidak ada respon dan target hilang dari layar radar. ATC berusaha memanggil berulang kali sampai 11 kali dibantu oleh penerbangan lain, penerbangan Air S untuk melakukan komunikasi dengan air kargo Keris, namun tidak ada respon. Demikian terjadi dari 06.27 sampai dengan 031. 100 orang memar berat, 211 orang meninggal di tempat dan 20 orang meninggal di rumah sakit. Salah satu korbannya adalah bunda saya, Nasran berkata dengan suara parau. Kejadian itu begitu cepat. Yang paling mengerikan, selama 2 hari saya melihat darah bercucuran di kepala bunda, membasahi pakaian saya. Badan saya terhimpit puing pesawat. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu hanya bisa menangis sambil menyaksikan orang-orang dengan berbagai macam kondisi melawan maut yang menjemput mereka. Aku meringis pelan, sangat tidak sanggup membayangkan berada di posisi Nasran yang begitu luar biasa. Di umur yang masih 8 tahun, ia sudah melihat tragedi seperti itu. Tidak heran dia mengalami trauma. Bunda memeluk saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kakinya tertusuk besi panjang yang menonjol keluar dari badan pesawat. Tidak ada yang bisa dilihat selain pekatnya darah di segala penjuru kereta. Longsor menghajar habis korban. Bunda saya terbawa arus, kata Nasran, tidak sanggup melanjutkan cerita. Untungnya ada malaikat tak bersayap yang menolong saya waktu itu. Dia menarik saya, padahal kondisinya juga sangat tragis.
Dia, saya, dia, saya akan selalu berhutang budi padanya. Tanpa dia, saya tidak bisa lagi bernapas sekarang. What is it? Bersambung.